Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maisyana, Mister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu sejarah pendidikan Islam, dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah pendidikan Islam yang berjudul Dinamika Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda. Eksistensi kurikulum pendidikan Islam yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang menaunginya. Setiap periode dari kurikulum tersebut selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Semakin besar pengaruh zaman tersebut, maka semakin besar pula tugas lembaga pendidikan dalam mengajarkan kepada anak didiknya. Jika dilihat dari sejarah bahwa perkembangan dari pendidikan Islam telah dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia yang diperkirakan pada abad ke-12 Masehi. Masuknya Islam pendidikan Indonesia pada saat itu sangat berpengaruh besar, yang bukan saja mencetak generasi-generasi Islam, tetapi telah melahirkan generasi liberal. Lahirnya bibit generasi tersebut tergantung di mana ia mengenyam pendidikan, walaupun daerah pendidikan yang diambil sama, tetapi dapat melahirkan pola pemikiran yang berbeda. Kebangkitan kaum muslim di masa modern didasari oleh pemikiran dan kelembagaan Islam yang ada sejak saat ini. Pada awalnya, kebangkitan tersebut didasari oleh gerakan pemurnian dari Jazirah Arab, India, dan sebagainya yang dilakukan oleh kelompok modernis. Kelompok tersebut berusaha untuk menghadirkan Islam sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga dapat mengembalikan citra Islam yang telah lama terkubur. Citra Islam tersebut pada hakikatnya adalah untuk keluar dari kebodohan yang telah lama dikekang oleh Barat. Gerakan ini dikenal sebagai aliran Islam yang mempunyai pola pikir sesuai dengan perkembangan modern. Selain itu, eksistensi pendidikan juga tidak terlepas dari golongan politik melalui media untuk memperkenalkan partai yang dipimpinnya. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jika ingin mengadakan modernisasi Islam, maka hal yang perlu dilakukan adalah menghilangkan segala hal yang berkaitan dengan penyebab dari kemunduran tersebut. Di sini, kami akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama, periode pendidikan Islam Indonesia pada tahun 1899 sampai 1930. Yang kedua, periode pendidikan Islam Indonesia pada tahun 1931 sampai 1945. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang keempat, modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia pada tahun 1899 sampai 1930. Perjalanan sejarah kelembagaan pendidikan Islam yang ada di Indonesia dapat dilihat dari pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pesantren ini didirikan pada tahun 1900 dengan sistem pembelajaran halaqah atau non-klasikal. Tokoh-tokoh yang mendirikan pesantren ini adalah merupakan alumni dari Mekah. Pembaruan sistem modernisasi dari tokoh ini adalah mempunyai dua tujuan. Pertama, bertujuan untuk syariat Islam, yaitu untuk menunaikan haji. Kedua, setelah selesai haji, tokoh tersebut tinggal beberapa tahun untuk mendalami ilmu agama dan kembali ke tempat asalnya untuk mengajarkan kembali apa yang telah didapat. Selain itu, pada tahun 1913 telah didirikan pesantren Al-Musattafiyah Purba Baru Tapanuli yang selatan yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain. Sistem pembelajaran pada waktu itu masih bersifat sorogan, yang mana guru membaca kitab setelah menerangkannya. Evaluasi yang digunakan tidak bersifat mengikat karena tujuan dari pembelajaran adalah keikhlasan untuk mendapat ilmu. Yang kedua, ada pendidikan Islam di Indonesia pada tahun 1931 sampai 1945. Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia pada tahun 1931 didominasi oleh alumni yang belajar di Mekah dengan membawa pemikiran yang baru tentang pendidikan. Pemikiran tersebut membawa respon positif terhadap pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan yang bersifat modern, seperti Kuliah Mu'allimin Islamiyah yang dipimpin oleh Mahmud Yunus. Sistem pembelajaran dapat dalam pembaruan ini dengan menerapkan Thariqah Al-Mubasyirah dalam belajar bahasa Arab dengan metode yang bervariasi. Sejak tahun 1931, evaluasi telah menjadi alat ukur keberhasilan siswa. Selain itu, modernisasi bukan saja dari pihak alumni dari Mekah, tetapi dari pemerintahan kolonial Belanda yang juga memegang peranan yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan ke poin yang ketiga, yaitu tentang lembaga pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pesantren. Pesantren adalah tempat untuk menuntut ilmu agama dan tradisi dalam memberikan pengajaran agama kepada siapa yang ingin belajar. Alasan berdirinya pondok pesantren di Indonesia adalah untuk mentransmisi Islam yang masih bersifat tradisional yang dikenal sebagai kitab kuning. Awal mula pondok pesantren telah ada di tanah Jawa sampai ke Semenanjung Malaka. Ciri dari pondok pesantren adalah adanya kiai sebagai pengajar, adanya santri sebagai pelajar, adanya masjid sebagai sarana pembelajaran, dan adanya pemondokan santri. Gambaran sejak berdirinya pondok pesantren di Indonesia adalah tidak mengikat kepada santrinya, sehingga kebebasan bagi santri cukup luas. Akan tetapi, keberhasilan pendidikan dalam menuntut ilmu di pondok pesantren tergantung dari kesadaran santri itu sendiri. Sejak awal berdirinya pondok pesantren telah memberikan warna dalam pendidikan di Indonesia sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang modern. Yang kedua yaitu tradisi keilmuan. Tradisi dari keilmuan di pondok pesantren merupakan sebagai kelanjutan dari tradisi pengajaran Al-Quran. Tradisi ini terlihat dari seorang guru atau dikenal sebagai kiai mewajibkan untuk menghafalkan Al-Quran dengan fasih dan lancar. Kemudian kandungan dari surah yang telah dihafal baru dijelaskan oleh kiai. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode soroan dan metode bandungan. Tradisi keilmuan yang masih bertahan sampai saat ini adalah pengajaran kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab yang dicetak dalam aksara Arab, Melayu, Jawa, Sunda, atau bahasa daerah lainnya tanpa memakai harokat atau syakal. Kitab ini sering juga disebut sebagai kitab gundul. Isi kandungan kitab kuning ini terdiri dari ilmu syariat, ilmu adab, dan kesusastraan, bahasa, pengetahuan umum, sejarah, matematika, metafisika, filsafat, mistik, dan berbagai bidang keilmuan ulama klasik. Yang ketiga yaitu surau. Pada dasarnya, surau adalah bangunan untuk menyembah nenek moyang. Sekarang sudah berubah menjadi masjid kecil yang digunakan untuk beribadah dan melakukan kajian Islam. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan surau tidak terdapat tingkatan atau kelas dalam sistem pembelajarannya. Metode yang digunakan dalam lembaga ini adalah ceramah, pembacaan, dan penghafalan yang lazimnya terpusat pada halaqah. Pada abad ke-20, surau telah mencapai puncak kejayaannya. Kejayaan ini terlihat dari sistem pendidikan yang khas yang ketika Belanda dan madrasah diperkenalkan kelompok muslim modernis. Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Pada abad ke-19, modernisasi pendidikan Islam di Indonesia dikenalkan oleh kolonial Belanda. Lembaga tersebut dari Volksholen, sekolah rakyat atau sekolah desa nagari, dengan masa belajar selama 3 tahun. Transformasi dari lembaga surau menjadi sekolah nagari model Belanda yang terdapat di Minangkabau. Sejak abad ke-20, kaum modernis Muslim menemukan sistem pendidikan Islam untuk menjawab tantangan dari kolonialisme dan kelompok Kristen. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.